ketika semata-mata kena ada ruang untuk melakukan politik dinasti tapi tidak mengedepankan kompetensi, blunder akan blunder dan sekarang akan ditinggalkan publik. Saya agak idealis sudah cerita ini kan, walaupun Di masa Jokowi banyak kerusakan hukum dibuatnya gitu kan. Banyak kalau kita lihat ya, jadi ada proses demokrasi kita mandek di zaman Jokowi. Bahkan beberapa lembaga yang dilahirkan oleh demokrasi seperti KPK itu terkontrol kan, malah undang-undangnya di masa Jokowi kan. Iya. mulai zaman Orde Baru ini PDIP kan sudah teruji jadi oposan. Jadi nggak ragu saya dari untuk DPR RI, tapi untuk DPRD di legislatif tingkat daerah, apalagi Sumsel, saya nggak ragu mereka mampu mainkan peran oposisi. Wajah kita hari ini penuh dengan wajah transaksional politik. Ini kan dosa-dosa dari orang partai juga yang duduk di parlemen, yang juga bagian memainkan itu juga. Jadi kalau umpamanya kita melihat di daerah itu ekses dari pusat juga. Menakar politik 2025. Nah, dari pandangan Bang Togar setelah pilkada ini, pasca pilkada di 2024 ini, kondisi politik di Sumatera Selatan, nanti kita bicara nasional juga, itu gimana? Begini, soalnya sebenarnya ini sudah sentuh ketika kuning sudah mulai luntur di Sumsel ini, mulai luntur. Sedangkan kita ini sangat kuning selama ini, sekarang mulai luntur, ada mulai dicampur oleh warna biru, dominasi biru mulai muncul. Walaupun biru tidak sendiri, tapi dia pintar bermitra, berkoalisi, berimprovisasi. Dulu kan kuning sentra kuning sebenarnya di Sumsel ini dari kabupaten kota sampai provinsi. Sekarang mulai kan tergeser kan sudah kuning di kabupaten kota mulai ini. Bahkan kabupaten kota namanya kuning tentu mubak sudah bergeser ya. Kemudian Linggau yang kuning bergeser. Bukan koalisi gemuk nih. Artinya di sini banyak juga, bukan hanya warna biru semua kan? Ya, tapi kan leadernya semua di biru. Kalau enggak itu apa? Nasdem, Demokrat. Baru ditapur lagi muncul PAN di belakangnya kan gitu kan. Tapi leader itu Nasdem dan Demokrat ini biru yang jadi leadernya yang leading di Sumsel ini. Yang lain itu oke lah, boleh ngikuti mereka, tapi coba baik mulai cerdas mereka politik kita. Golkar yang sudah teruji puluhan tahun itu mulai koyak. Mobil CC tinggi ini mulai ngadat tuh ya. CC tinggi, mobil besar, mobil mewah mulai ngadat tadi. Maka dia didapat oleh seorang mobil terbaru lagi namanya Gerindra, itu kan nggak bisa bergerak mobil ini. Dikasih. Emang seperti itu, Bang Tore? Ya, itu kalau bicara partai politik ya, partai politik ini pasca pemilu itu kan jadi cukup banyak ya, karena ada kesempatan membuat partai politik. Iya. Kalau di masa Orde Baru kan cuma 3 partai politik. Nah, partai politik yang di masa Orde Baru yang kemudian tersikir itu P3 ya. Ya, kan gitu kan. Artinya ada perubahan-perubahan kekuatan-kekuatan partai politik, dan itu akan ditentukan oleh kerja-kerja politik dari partai politik itu sendiri gitu. Di samping kenapa partai politik itu harus merebut kekuasaan? Banyak hal ya. Pertama, dia bisa meletakkan kadernya untuk mewujudkan cita-cita partai itu sendiri. Kedua, partai politik juga butuh dalam tanda petik budget ongkos-ongkos politik gitu kan. Nah, cuman kita nggak punya tradisi partai politik itu dibiayai oleh anggota partai politik. Tradisi kita partai politik diberi anggaran oleh negara kan gitu kan. Iya. Nah, jadi di masa reformasi saya kira ruang politik itu cukup besar, dan itu dimainkan oleh tokoh-tokoh politik. Untuk kita lihat ke depan ya, partai yang akan dominan itu kita lihat Gerindra itu kan dari lapis bawah dia menjadi lapis utama kan. Golkar sebagai partai cukup tua, PDIP itu mendapat lawan-lawan politik yang baru ya, seperti Gerindra, Nasdem, Demokrat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat orang-orangnya, Gerindra orang Golkar, Prabowo itu Golkar,
Nasdem itu tokohnya Surya Paloh itu Alumni Golkar, alumni Kan Golkar, gitu kan? alumni Golkar. Demokrat, SBY, tokoh Golkar. Apin atau partai Golkar. Golkar. alumni Golkar. Pemain lama cahat. Betul, cahat Golkar semangat. Tetapi maksud saya itu ya salah satu keberhasilan Golkar juga melahirkan kader-kadernya untuk apa? Iya. Dan partainya kan dengan pantai pecahan dari Golkar itu sembaran tuh. Nah kalau di Sumatera Selatan gimana? Ini ya Golkar, Gerindra dan PDIP. Lihat dari hasil pilkada ini seberapa kuat baik di parlemen juga. Ya Kalau parlemen iya, kalau di legislatif, di eksekutif kayaknya menguasai biru lagi. Kalau kemarin makanya kemarin awal kalau kita mencoba mematchkannya bahwa ada logikanya bahwa parlemen yang kuat akan menghasilkan eksekutif yang sama. Ternyata logika itu dua variabel nggak berlaku, nggak ada kita main di dua variabel nggak bisa di politik ini. Ada masalah nggak Bang Tarek? Kalau dengan harusnya ya Pak katakanlah apa nama itu eksekutif dalam hal ini katakanlah Gerindra ya toh. Nah, ada kecenderungan pemimpin kita macam mana menguasai parlemen supaya program-programnya diluluskan oleh parlemen kan begitu kan? Iya. Seharusnya parlemen menjadi oposisi pemerintah. Harusnya. Ya, untuk pusat ya. Pusat. Daerah kan bagian dari pemerintah. Iya betul. Agak beda apa nama posisinya kan. Nah, kita bicara di nasional ya harusnya para politisi ini ya mengontrol lah apa nama tuh kerja di tiga fungsi kan. Tadi udah saya bahasan sih di sekarang kedua pengawasan controlling gitu. Ketiga apa nama tuh membuat undang-undang kan. Nah, Kita bicara di Sumatera Selatan dulu nih. kontrolnya dia Iya. terkait sekarang macam mana program-program Prabowo sebagai presiden gitu. Kita lihat kan udah mulai beberapa hal lah ya sesuai dengan janji politiknya soal korupsi, kemudian apa nama tuh makan gratis, kemudian apa nama tuh ingin menata apa nama tuh lembaga-lembaga politik, kemudian apa nama tuh bagaimana bermain dalam Indonesia dihitung di dalam politik internasional. Itu udah diperankan Prabowo juga kalau kita lihat kemarin ya dia ke luar negeri kan. Jadi agak berbeda kita melihat Prabowo dengan presiden masa lalu ya. Ya presiden masa lalu itu politik internasionalnya agak lemah. Berbeda dengan Prabowo gitu kan. Agak dihitung orang Prabowo, pemimpin internasional menghitung juga Indonesia hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat itu kaitan dengan program-program apa yang akan dilakukan oleh presiden ke depan, itu juga harus dijawab oleh teman-teman atau katakanlah pemimpin di daerah dalam hal ini gubernur-gubernur yang terpilih. Ya. Jadi harus ada sinkronisasi antara visinya dengan cita-cita nasional. Karena itu diminta kan di dalam visi misi kepala daerah termasuk itu bupati, wali kota, gubernur itu terkonek dengan visi misi nasional. Nah, di visi misi nasional kan ada problemnya. Misal begini. Contoh problem besar gimana memanfaatkan bonus demografi itu. Nah, bonus demografi itu kan terkait dengan lembaga-lembaga pendidik. Kalau dari pandangan Bang Tarek ini mungkin masih masih awal lah. Gaya kepemimpinan Jokowi dan Prabowo ada perbedaan seperti apa? Sangat berbeda. Beda. Ya, kalau dari Bang Tarek seperti apa? Kalau Jokowi kita lihat lah ya, dalam tanda petik dia gaya pemimpinnya yang ya agak ada strong leader ya. Ada weak leader ya. Dia kalau dikategorikan seperti itu gitu. Berbeda dengan Prabowo. Mungkin latar belakang ini kan. Iya. Prabowo dibesarkan di militer kan. Dia punya latar belakang yang begitu besar di militer. Dia juga paham politik internasional gitu. Nah, Jokowi kan latar belakangnya pedagang. Kan gitu kan kalau kita lihat kan. Kemudian didorong oleh partai politik untuk jadi wali kota. Kemudian didorong lagi dan itu tidak lepas dari permainan gimmick politik. Kemudian pencitraan politik gitu. Nah, ketika Jokowi jadi gubernur, dia kan tidak selesai jadi gubernur. Salah 2 tahun ya.
menjelang ke 3 tahun. Dia tinggalkan gubernur kan, dia ke presiden. Nah, di masa Jokowi banyak kerusakan hukum dibuatnya gitu kan. Banyak kalau kita lihat ya, jadi ada proses demokrasi kita mandek di zaman Jokowi. Bahkan beberapa lembaga yang dilahirkan oleh demokrasi seperti KPK itu terkontrol kan, malah undang-undangnya di masa Jokowi kan Iya. dirubah kan. Tapi kan desakan parlemen juga itu. Enggak, kalau kita kembali ke cita-cita reformasi. Iya. Nah, Jokowi kan orang yang tidak terlibat, dia memanfaatkan hasil reformasi Mas. Kan gitu kan? Bukan hasil perjuangan ya. Bukan. Dan nah, Prabowo itu kan bagian dari itu sebenarnya. Walaupun pada saat itu dia masuk di pemerintahan baru kan. Tetapi kan kalau kita lihat dia banyak berdialog juga dengan tokoh-tokoh reformasi waktu itu. Malah Prabowo itu didesak untuk mengambil posisi seperti Soeharto ketika mengambil alih ya. Nah, si Prabowo nggak mau karena masih ada panglima kan. Beda dengan kasusnya si Soeharto ketika mengambil alih kepemimpinan militer ya. Iya. Nah ini Bedanya. Bang Togar, ini dinasti politik ini di masa Prabowo akan terhenti atau gimana? Kalau kemarin kan banyak nih dinasti politik. Pak Prabowo anaknya cuma tunggal dan tidak senang politik, lagi passionnya nggak di politik kan itu. Kebetulan aja istri yang ada passion. Tapi kalau Pak Prabowo merasa ini saya pikir Gerindra ini krisis kalau kembali pada ketokohan yang namanya kekuatan unsur ownernya itu sangat kan ownernya mulai kan pemilih saham tunggal. Ini kan seperti Pak Surya Paloh pemilih saham tunggal dalam partai itu. Beda dengan Golkar itu soal dinasti sudah selesai. Oke, saya bilang Artinya di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini politik dinasti itu akan berlanjut atau terhenti kalau melihat belakang di seluruh daerah. akan berkurang karena Pak Prabowo sendiri nggak akan mampu nggak ada celah untuk makan politik dinasti walaupun ada adiknya dan daerah. Dan sekarang udah tren itu politik dinasti ini hanya sekarang udah mulai bergeser kok. Orang udah menyadari pentingnya kompetensi. Ketika semata-mata kena ada ruang untuk melakukan politik dinasti tapi tidak mengedepankan kompetensi, blunder akan blunder dan sekarang akan ditinggalkan publik. Saya agak idealis sudah cerita ini kan. Walaupun dalam MK itu mengatakan boleh diperkenankan, tapi kadang-kadang secara etik tidak dibenarkan walaupun secara normatif itu memberi ruang. Ketika kita coba membatasi orang, kadang-kadang di situ juga masalah HAM itu terjadi kan. Nah sekarang etik, mulai ada kesadaran publik loh untuk katakan bahwa untuk mengurangi politik dinasti. Ini merugikan kita bersama ketika ruang ini dibuka semata untuk sekelompok keluarga sendiri. Nggak akan pernah maju seorang anak Pak Rondi, nggak akan mungkin maju menjadi calon gubernur, calon wali kota, dan wali kota dari karena dikuasai kelompok di Sumsel kan dulu kita masuk 3 besar. Sulawesi Selatan, Banten, Sumsel. Sekarang kita melondan teruslah turun, dia tidak lagi turun era. Maka dicontohkan era Pak Alek dan anak-anaknya. Kemudian Pak Kisah Megi dan anak-anaknya, kemudian Bung Ursa, Pak Herman Diru dan Kahar dan anak-anaknya, keluarganya. Ini sekarang udah mulai berkurang secara alami. Misalnya anak meninggal, kemudian Pak Dodi bermasalah secara hukum, ya kan dari kan itu tadi secara alami itu ada berkurang juga. Nah, itu tadi, ya dan juga kecerdasan masyarakat dalam berpolitik sudah mulai terbuka. Itu sekarang masalah yang jadi untuk dinasti. Untuk Sumsel kita udah mulai mudah-mudahan tidak masuk 3 besar lagi. Dulu kan kita 3 besar loh, Sulawesi Selatan, Banten, Sumsel. Sekarang mudah-mudahan kita 3 terbawah. Demokrasi ke depan bagaimana Bang Tareh? Ya, mulai ada catatan juga lah soal politik demokrasi sebelum bicara demokrasi. Masih tabungan juga demokrasi di politik dinasti. Sebenarnya kita nggak mempersoalkan sih. Sepanjang memang dia punya kompetensi, kan gitu kan. Di Jepang itu ada hubungan keluarga juga, tapi dia mampu meletakkan kompetensi. Betul. Yang celakanya ini kan tidak kurang kompeten, tapi kotak ngatik undang-undang. Nah ini problem. Jadi kalau demokrasi ke depan kita kaitkan dengan demokrasi depan terkait dengan politik dinasti gitu. Sepanjang itu juga kan
iklim demokrasi kan memberi ruang juga kepada semua orang ya, terlibat dalam segala macam politik. Dalam undang-undang dasar kita memberi ruang begitu kan, punya hak untuk dipilih dan memilih kan gitu kan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana politik dinasti itu, kalaupun tokoh-tokoh kita mencoba mendorong anaknya, seperti Surya Paloh kan jelas ngomong Putra Nanda itu masih kecil, belum tepat menggantikan posisi dia. Artinya dia memberi warning ya, belum pada proses yang dipaksakan kan. Nah itu sebenarnya sinyal juga untuk mengkritik apa yang sudah dilakukan presiden terhadap anaknya kan. Jadi kita ini kan memberi ruang lah kebebasan itu kan. Tetapi harus ada kompeten. Dia memang tergodok secara politik. Soeharto tuh berapa tahun dia berkuasa. Dan Tutut jadi menteri itu di ujung-ujung dia berkuasa. Artinya ada pengalaman yang dipersiapkan gitu. Tidak gujuk-gujuk seperti presiden kita di lahir ini kan, Presiden Jokowi lah sebenarnya kan. Iya. Nah itu merusak tatanan hukum kan. Nah kita menghendaki silakan, tapi jangan dirusak lah tatanan hukum itu. Dihormatilah hukum itu. Bukan hukum mendekatkan orang-orang yang akan kita dorong gitu, sehingga hukum bisa kita ubah gitu kan, gitu kan. Iya. Nah itu satu. Jadi kita tetap menghormatilah kebebasan itu kan, dalam konteks demokrasi kan, kita beri ruang lagi. Jadi ke depan kita berharap juga Prabowo dalam hal ini sebagai presiden ya harus tegas dalam melaksanakan hukum. Karena nggak mungkin demokrasi kita bangun penegakan hukum lemah. Jadi kalau umpamanya hukum dipakai sebagai alat politik untuk mementung atau menghukum orang atau lawan-lawan politik. Iya. Nah kemarin itu kita lihat hukum seakan-akan pakai untuk alat-alat kekuasaan, untuk negosiasi dengan lawan-lawan politik kita. Kita bisa membaca kan sepanjang 10 tahun masa Jokowi berkuasa. Jadi kita berharap Presiden Prabowo ke depan itu betul-betul memimpin Indonesia sesuai dengan cita-cita gerakan reformasi itu. Dari satu. Gimana politik intimidasi? Ada nggak kira-kira? Kolusi. Intimidasi. Kalau persoalan intimidasi ini, ini kan jadi problem nih. Iya. Ada pembicaraan yang menarik di nasional, juga berpengaruh di regional. Betul. Berangkat dari kasus pemilihan di Jawa Tengah. Kemudian muncul gagasan polisi Partai Coklat, partai jalan tetik itu isu Partai Coklat berada di bawah Mendagri atau di bawah Menteri Pertahanan. Nah itu melihat bahwa gejala itu terjadi, ada memang tidak bisa kita pungkiri itu ada fakta-fakta yang mendukung juga Partai Coklat itu terlibat di dalam pilkada gitu kan. Nah kondisi ini kan berbahaya untuk proses demokrasi gitu. Jadi ke depan saya kira presiden harus mengambil langkah-langkah tegas bagaimana menata lembaga kepolisian itu. Tetapi juga tidak juga seperti Orde Baru, polisi bagian dari ABRI enggak juga kan. Karena polisi itu ya bagaimana dia berjiwa sivilisasi ya. Jadi bagaimana peradaban sipil itu ada di dalam aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah ke depan kita berharap seperti itu. Jadi ada penataan lembaga-lembaga demokrasi itu. Kemudian KPK itu harus Kembalikan. ulang. Undang-undang harus dicabut gitu kan, yang atau regulasi yang dalam hal ini yang memperkecil ruang KPK lah. Jadi kita kembalikan KPK. Nggak tahu kalau punya agenda lain itu. Saya kira Prabowo harus membalikan cita-cita reformasi itu ya. Jadi macam mana korupsi itu harus kan itu menjadi agenda dia. Jadi praktek yang ditangkap hari ini kan mungkin sinyal ketika Prabowo bicara ya. Iya betul. Sehingga banyak penangkapan. Termasuklah di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo. Judi online marah itu kan nggak lepas juga di aparat polisian kan.
Nah, jadi apa nama tuh ini sebuah upaya penataan baru ya toh. Saya kira Prabowo harus terlibat di dalam itu. Bagaimana mendorong proses demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Itu satu. Kedua, program-program atau janji-janji politik Prabowo itu harus memang direalisasi, termasuklah janji-janji politik para terpilih kepala daerah yang terpilih. Dalam hal ini gubernur, kemudian wali kota, bupati, untuk di Sumatera Selatan khususnya kan. Tapi kayaknya fokusnya janji politiknya makan gratis. Ya itu bisa apa nama tuh itu nasional kok, apa nama tuh bisa kita lihat apa nama tuh jawaban dari menteri apa itu yang dari Arpad itu, perempuan itu Iya. saya lupa namanya ya, menteri pendidikan atau wakil kalau nggak salah, wakil menteri pendidikan profesor itu, dia menjelaskan juga dari hasil riset itu di beberapa negara ada makan gratis gitu ya. Kemudian makan gratis itu ada juga dampaknya, ada riset-risetnya yang dia baca punya dampak terhadap kecerdasan. Ya begitu kan? Artinya program ini bisa sepanjang dia mencerdaskan, kan gitu kan? Iya. Bukan menghamburkan uang negara. Artinya uang negara itu digelontorkan untuk anak-anak atau adik-adik kita yang sekolah untuk betul-betul menambah gizi, kemudian gizi itu mendorong cara dia berpikir cerdas, kira-kira gitu. Iya. Kalau menurut Bang Bagindo ini rencana-rencana politik yang di masa Prabowo ini, apakah bisa mengembalikan cita-cita reformasi yang sempat kata Bang Tarik tadi agak hilang di masa Jokowi? Yang mana dulu yang dianggap bakal nggak sulit dilakukan, sekarang kan udah persoalan ada Ya mulai dari KPK, kemudian juga dinasti politik, itu kan yang selama ini kan dipaksakan di masa Jokowi. karena dia otomatis kan dia nggak bisa, kalau untuk Pak Prabowo itu sudah selesai soal politik dinasti. Oke, iya. Agenda-agenda reformasi yang sempat diinginkan oleh masyarakat Indonesia ini kan ada mulai hilang. Kepastian hukum, kayak KPK gitu kan. Kembali. Nah itu apakah di masa Prabowo ini? Itu tergantung political will mereka. Kalau kita bicara normatif, kalau persising, tetapi kan ada political will secara kolektif harus dibangun. Semua lembaga tadi Apakah Prabowo mampu? ya harus mampu. Ini kan tuntutan konstitusi, tuntutan amanah dari waktu dilantik harus dijalankan. Mandat ini amanah. Kalau enggak dia akan dievaluasi oleh DPR kan itu. Nanti dia itu tugas DPR tadi mengevaluasi kepemimpinan di dalam tabel 1 tahun lebih 1 tahun. Kalau enggak jalan, mungkinan dia akan diimpeach di tengah jalan kalau tidak berjalan sesuai dengan janji politik dan amanah yang dia emban gitu aja. Itu kan tugas DPR untuk mengawasi kerja eksekutif. Sesuai dengan nanti kementerian kan ada komisi-komisi ya kan. Gitu, semua kementerian tadi harus berjalan dan itu bertahun tahun di komisi-komisi yang ada di Itu kan harus ada oposisi juga. oposisi. Sekarang PKS itu sudah digantikan oleh PDIP sekarang, PKS. Karena PDIP gantikan itu. Suaranya oke di pusat bisa, tapi di daerah saya ragu. Karena kekuatan PDIP di sini makin kecil, otomatis dia ingin bagian dari kuat, nggak tahan dia nih, nggak salah lapar lah menurut saya. Kalau di daerah-daerah ini akan tergoda dengan nikmatnya pembangunan tapi PDIP. Kalau di pusat saya mungkin udah teruji di kadar PDIP enggak, karena udah teruji jadi dimulai zaman Orde Baru ini PDIP kan sudah teruji jadi oposan. Jadi nggak ragu saya dari untuk DPR RI, tapi untuk DPRD di legislatif tingkat daerah, apalagi Sumsel, saya sangat ragu mereka mampu memainkan peran oposisi. Baik, ada yang mau menyampaikan pertanyaan ya, Lim? Langsung Lim. Pertama ini untuk iklim pilkada di Palembang. Di Palembang ini kan identik adanya sengketa pilkada. Pertama itu tim advokasi Pindad itu melaporkan ke Bawaslu bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh Ratu Dewa dan juga Ratu Dewa, mulai dari PJ dilakukan koalisi dengan ASN dan ASN pada saat itu melakukan Itu masuk partai coklat juga kan? Masuk partai coklat nggak ASN? kemenangan itu ya. Hah? Lain ya? Akhirnya itu udah berapa bukti kan. Terus juga akhirnya mereka melapor lagi dan tidak ditanggapi itu PSU. Rencana bakal ke MK dan juga Bawaslu akan dilaporkan juga. Nah, di satu sisi Ratu Dewa yang dilaporkan ini mereka malah
melakukan laporan juga kepada akun-akun sosmed. Ratu Dewa melaporkan akun sosmed ini dan bermasalah melakukan akun sosmed ini. Ini melaporkan Ratu Dewa dan Ya, langsung pertanyaannya apa? apa ini iklim ini kenapa bisa kayak gini terjadi ya? Itu pertama. Terus di Sumsel ini juga banyak aduan-aduan untuk politik uang, demo-demo ke Bawaslu. Nah, yang itu kedua ya. Nah, untuk yang kedua ini pertanyaannya jelang hasil pemilihan tetap ini apakah akan kondusif apa ada ricu? Ya. Mungkin Abang dah berdua langsung jawab lah. Ya, pertama ya, itu sah saja ya, itu hak-hak apa nama tuh paslon lah, itu apa nama menggugat. Yang penting itu apalah gugatannya didukung oleh bukti-bukti kuat. Satu, termasuklah apa nama tuh lawan politiknya juga menggugat. Katakan apa nama tuh terkait dengan keterlibatan ASN. Nah, itu juga harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Ini sah dalam proses demokrasi gitu. Bang kan? Kemudian apa nama itu persoalan kita adalah bagaimana juga ini bagian mendidik apa nama masyarakat, bagaimana proses hukum yang ada di Indonesia. Tahu kita ini negara hukum kan? Nah ini bagian dari apa nama itu Demokrasi. pendidikan apa demokrasi sekaligus pendidikan hukum. Nah masalahnya adalah itu kalau tadi politik uang, gugat-gugat politik uang sebenarnya udah terjadi juga cukup lama itu. Di masa-masa Orde Baru ada juga politik uang, tapi bukan dalam bentuk seperti hari ini kan. Nah, pada proses politik yang memilih langsung ini memang menjadi subur gitu. Transaksi apa nama itu politik transaksional ini. Nah, politik transaksional ini melemahkan sebenarnya proses-proses demokrasi. Nah, persoalannya apakah transaksional ini kita biarkan? Atau ada upaya dari partai politik? Ini partai politik juga yang harus bertanggung jawab. Betul, sepakat. Jadi bagaimana partai politik yaitu melakukan perubahan-perubahan ini gitu. Di samping itu didukung oleh perguruan tinggi gitu. Sehingga pemimpin yang dipilih itu betul-betul pemimpin yang dipilih rakyat dan pemimpin yang betul-betul berkualitas gitu. Bukan karena dia pura-pura berkualitas tapi isi tasnya yang lebih besar di wajahnya gitu kan. Kan itu persoalannya. Nah, kita berharap ke depan ada perubahan politik ini kan. Nah, itu amat bergantung pada pimpinan-pimpinan partai politik. Itu satu. Kedua, amat bergantung juga kekuatan masyarakat sipil. Bagaimana kekuatan masyarakat sipil untuk menekan partai-partai politik untuk melakukan perubahan-perubahan itu gitu. Karena perubahan-perubahan itu bisa terjadi kan lewat apa nama itu bisa regulasi atau undang-undang kan. Dan itu kan orang-orang partai yang duduk di apa nama Senayan itu. Nah, mereka lah yang merumuskan wajah kita ini kan. Wajah kita hari ini penuh dengan wajah transaksional politik. Ini kan dosa-dosa dari orang partai juga yang duduk di parlemen, yang juga bagian memainkan itu juga. Jadi kalau umpamanya kita melihat di daerah itu ekses dari pusat juga, kan gitu melihatnya kan, bukan tumbuh dari daerah. Hampir semua daerah mengalami proses transaksional politik itu, kan itu. Kalau untuk petanya jelang hasil keputusan KPU resmi itu akan ada konflik atau tidak? Itu bisa itu kan di Gakundu gitu nantinya kan. Proses pengaduan itu kan lewat apa nama tuh Gakundu ya. Bawaslu nanti apa nama tuh yang kira-kira data buat ya dikirimlah ke proses-proses ke Gakundu. Di Gakundu lah yang apa nama tuh memutuskan itu kan. Nanti KPU yang menjelaskan apakah terjadi pemilihan ulang seperti ada beberapa desa, ada beberapa TPS kan orang pemilihan ulang di Oki ada saya lihat ada, di Palembang ada kan. Artinya ada proses-proses seperti itu. Artinya berjalan kan proses apa nama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk proses apa hukumnya gitu. Nah, kita berharap ini betul-betul untuk kepentingan demokrasi gitu, bukan untuk kepentingan dalam tanda petik kekuatan-kekuatan politik tertentu. Mungkin ada nambahin Bang tuh. Ini soal ASN ini, politisasi ASN ini, kenapa masih marah? Karena undang-undangnya lemah dalam sanksinya. Bayangkan denda itu cuma 50 juta atau 20 juta. Sanksi pidananya, kalau ada pidananya, tidak lebih dari 2 bulan. Makanya orang begitu mudahnya menabrak, begitu menceburkan diri untuk
terlibat ataupun jadi objek apapun subjek politisasi birokrasi, itu dari undang-undang yang sangat lemah. Coba undang-undang kepegawaian yang 2018 sama undang-undang ASN itu sangat lemah. Kenapa itu tadi jadi nggak ada sanksi misalnya sampai pemecatan administrasi, nggak ada. Yang ada penundaan golongan atau penundaan golongan. Ada kan pemecatan? Tidak ada. Tadi sanksi pidana yang 2 bulan. Kalau sanksi pidana perdatanya kalau nggak salah 30 juta. Makanya masih marak terjadi politik. Orang makin menggunakan ASN sebagai objek atau subjek politisasi. Makanya tenang-tenang aja mereka kan dilaporkan, ya udah. Dan para ini contoh tempat saya Sako, mudah ya camatnya tadi, nggak takut ya, diulangi ya lagi. Saat makin sampai tingkat RTW kami digerakkan sama dia untuk gerakan waktu menangkan salah satu paslon yang di tengah tadi kan gitu. Ya artinya perlu ada revisi terhadap revisi undang-undang. Itu sudah kita usulkan supaya ini ditinjau ulang, direvisi. Kalau perlu misalnya, kita di sanksi cuma penundaan, penurunan golongan, nggak ada pemecatan, tidak ada pemecatan. Nggak nendang lah ya. Nggak nendang, nggak gigit dia. Nggak gigit. Kemudian tadi kedua kasus masalah kenapa? Ini maaf lebay. Ini kok persoalan itu nggak ada hubungan dengan ini dengan apa pilkada. Mereka ngadukan persoalan akun-akun. Ini kita kan ini jelas aduan kecurangan, bla 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 polisi. Ini kan ada akun ini sebenarnya nggak masuk. Ini menurut aku lebay sih itu. Aduannya itu lebay. Aduannya itu lebay. Sebut kena aduan itu lebay. Nggak ada kaitan dengan nggak korelatif dengan pilkada Kota Palembang. Nggak korelatif itu. Ada pertanyaan lain? Yuk. Oke, baik. Kita nggak ada closing statement, saya langsung tutup aja. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.